Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, pertanyaannya begini. Jadi ya, bukan pertanyaan, statementnya bahwa ada penelitian bahwa sel itu kalau diperdengarkan musik bergerak tidak beraturan, kalau ada diperdengarkan azan maka diam. Ada lagi yang lain, bahkan katanya kalaupun hoax ini adalah inspirasi yang bagus, maksud saya, andai kata hoax, ada katanya virus corona sudah dikotak kan, kemudian diperdengarkan musik, kemudian menjadi besar, gitu ya. Ketika didengarkan azan menjadi hilang. Ada lagi penelitian bahwa orang, ini Profesor Murakami Jepang, bahwa orang ini kalau banyak berzikir, banyak berbuat baik, maka fisiknya akan kuat, ada energi positif, penyakit tidak bisa masuk. Tapi kalau banyak berbuat dosa, maka fisiknya akan lemah atau daya tahannya akan lemah, kemudian mudah sakit. Kalau orang sakit kok berbuat baik cepat sembuh, kalau orang sakit berbuat jelek lama sembuh, dan seterusnya. Itu profesor juga, Profesor Murakami. Kemudian ada lagi, nanti pengen coba di rumah, coba ya, beras ditaruh di 2 gelas, yang satu sering diwiriti, yang satu lagi diumbar atau malah dilok-lok nih, dicaci. Yo nyaci beras kan gak dosa kan ya, jadi mencaci beras kan musim ini gak larang nyiram, silakan lah bagaimana caranya supaya beras gelo. Itu menurut penelitian setelah 20 hari, penelitian tiap hari begitu, tiap pagi ini diwiriti atau dipuji, yang ini dicaci. Menurut penelitian dari Jepang juga, bahwa beras itu akan wujudnya berubah, yang ini hitam kecoklat-coklatan, yang ini putih. Artinya apa? Makhluk ini sesuai dengan yang pernah kita sampaikan dalam irfani spiritual, bahwa semuanya bertasbih pada Allah SWT, semuanya sadar bertuhan, bahkan batu pun bertuhan, batu pun takut kalau dibacakan ayat Al-Quran. Tapi batu nek menungso siji meneh ya. Jadi iya, jadi itu kalau menurut kita tidak aneh, iya. Kalau orang barat baru percaya nek misalnya buktinya ketok kan. Nah ini sudah ada buktinya. Nah orang yang agak muskil itu ngakune Islam tapi gak percaya wilayah-wilayah spiritual, terus mengkampanyekan kudu ini. Iya, tapi jangan ganggu, jangan remehkan, jangan rendahkan, jangan abaikan orang yang bergerak di bidang spiritual. Bahkan mohon maaf, harus terpaksa saya sampaikan, sama-sama gerak usaha, daya tahannya lebih hebat spiritual. Medical tetap kita tempuh, tapi spiritual itu jelas. Penjelasan silakanlah cari orang yang benar-benar lakonnya apik, lakonnya ya, kalaupun ada itu dalam mihnah, tapi umumnya kan ukubah toh. Yang berjalan sekarang ini loh, korban corona itu umumnya ukubah. Mohon maaf ya, saya harus mengatakan ini. Ukubah apa? Hukuman bagi orang yang banyak dosa. Tapi kok misalnya ada ulama yang kena, mohon maaf saya belum pernah dengar, moga-moga tidak pernah dengar. Andai kata ada kena, pasti bukan ukubah, tapi bisa tadkirah, bisa kafarah, bisa tafsirah, bisa bahkan mihnah. Kalau apik banget ternyata kena, ya bisa mihnah. Tapi kita ya, kalau tetangga kita ada yang kena, ya jangan diwadani. Wah, ukubah itu malah tukaran. Jadi ya ini hanya ilmu, secara ilmu bahwa ada musibah itu bisa mengenai siapa saja. Tapi mohon maaf sampai saat ini kok yang saya tahu, orang yang dekat dengan masjid kok malah aman. Sampai saat ini, moga-moga seterusnya, dan moga-moga bahkan makin aman dan makin banyak yang ke masjid untuk mengamankan diri, seperti yang terjadi di belahan dunia lain. Malah mereka justru berbondong-bondong ke masjid walaupun hanya nonton di luar. Saya terenyuh, nangis saya waktu rekaman azan di Jerman tuh, dikirim dari Jerman azan, kemudian orang yang menyiarkan itu juga nangis karena itu baru pertama kali setelah 500 tahun tidak ada azan. Jadi aspek spiritual itu sungguh kokoh, dahsyat, karena rujukannya
narasumbernya, sandarannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentu medianya malaikat, mediatornya. Tetap kita hargai protap kesehatan dengan mematuhi apa-apa yang menjadi ketentuan masjid setempat. Gitu nggih Pak Agus. Jadi itu benar memang, jadi faktor spiritual itu besar sekali. Bahkan sekali lagi lebih besar daripada faktor rasional. Untuk kali ini, tapi untuk hal-hal lain bisa aja berbeda. Untuk kaitan penyakit ini karena sudah manusia sudah begitu hiruk pikuk, maka yang paling baguslah menenangkan diri. Dan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang tenang hatinya adalah orang yang banyak zikir, dan itulah yang diselamatkan oleh Allah SWT, insyaallah. Gitu nggih. Baik.